Baik anak-anak, berjumpa lagi di sini dengan Miss Chandra. Miss akan menjelaskan mengenai tema 1, subtema 2, PB 3 dan 4. Nah, untuk kalian tolong sambil mendengarkan penjelasan dari Miss, silakan sambil dibuka-buka buku modulnya. Muatan IPA. Pada muatan IPA, kita akan membahas mengenai cara perkembangbiakan hewan. Nah, cara perkembangbiakan hewan ini ada berbagai macam, antara lain ovipar, vivipar, dan opovivipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Vivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Opovivipar adalah cara perkembangan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, untuk lebih jelasnya, Miss akan membahasnya satu persatu secara lebih detail. Yang pertama yang akan Miss bahas adalah pada perkembangbiakan hewan secara ovipar. Nah, pada perkembangbiakan secara ovipar ini, embrio, nama lain embrio ini adalah calon individu baru, tumbuh dan berkembang di dalam telur. Dia tumbuh dan berkembang di dalam telur. Hewan yang biasanya berkembang biak secara bertelur, kalian mungkin sudah tahu ya, contoh-contohnya bisa menyebutkan. Di sini ada beberapa kelompok burung, ada reptilia, reptil kecuali mungkin ular ya, ular tidak dengan ovipar. Terus ada amfibi dan ikan. Selanjutnya pada perkembangbiakan secara vivipar, yaitu melahirkan. Calon individu baru tumbuh dan berkembang biak di dalam rahim induk betinanya. Hewan yang berkembang biak secara vivipar, contohnya meliputi kelompok mamalia. Mamalia ini berarti hewan yang melahirkan, hewan menyusui. Biasanya dia memiliki daun telinga. Opovivipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur, kemudian melahirkan. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Telurnya disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan keluar dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Jadi kalau misalnya kalau ayam itu kan dia telurnya keluar. Kalau pada opovivipar, telurnya itu disimpan di dalam tubuhnya. Setelah menetas, dia dikeluarkan secara melahirkan. Nah, Miss lanjutkan di sini tentang muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari ide pokok bacaan. Bisa kalian lihat di sana pengertiannya. Pengertian ide pokok adalah masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam suatu bacaan. Letaknya itu bisa di awal atau di akhir, bisa juga di awal dan di akhir, atau menyebar di seluruh paragraf. Nah, ide pokok ini memiliki nama lain. Nama lainnya ada gagasan pokok, ada gagasan utama. Berapakah banyaknya dalam satu paragraf? Nah, dalam satu paragraf ini, dia hanya ada satu ide pokok yang terdapat dalam kalimat utama. Gagasan pokok diperjelas oleh gagasan penjelas, kalimat pendukung. Gagasan penjelas termuat dalam kalimat-kalimat penjelas. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk membuat peta pikiran? Nah, langkah-langkahnya itu berdasarkan ide pokoknya ya. Yang pertama, kalian diminta untuk membaca laporan dengan seksama.
Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Kemudian yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Kita lanjutkan ke muatan PKN. Kita akan mempelajari sila keempat ya. Sila keempat Pancasila itu berbunyi, setiap hari Senin kalian upacara pasti selalu menyebutkan dari sila 1 sampai sila kelima. Pasti ini harus hafal ya, bunyi dari masing-masing sila Pancasila. Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, di sana ada kata musyawarah. Musyawarah itu artinya suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah. Ya, kita ambil dalam musyawarah kita mengambil keputusan bersama. Jangan pada saat musyawarah itu kita hanya ego, sesuai pendapat kita saja yang harus disetujui, tidak boleh ya. Jadi musyawarah itu harus berdasarkan keputusan bersama, bukan keputusan sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, berikut ini Miss cantumkan di sini beberapa pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contohnya itu melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah juga bisa melakukan musyawarah, misalnya dalam pemilihan ketua kelas, kita bisa juga melakukan musyawarah. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum, memilih presiden atau kepala daerah. Terus mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib, tidak melaksanakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikutinya, tidak memaksakan kehendak ya, tidak harus usul saya harus diterima, tidak harus ya, kita harus mengikuti musyawarah kesepakatan bersama. Nah, demikian materi dari Miss ya. Silakan kalian siapkan buku tulis dan modulnya. Kita kerjakan tugas yang akan Miss berikan. Akhir kata Miss ucapkan terima kasih.